Dongeng anak ajaib. Rubah biru, dari mimpi menjadi malapetaka. Dahulu kala, di hutan hijau yang subur, hiduplah seekor rubah. Rubah ini berbeda dari rubah-rubah lainnya. Meskipun ia terkenal licik, ia sangat malas. Setiap hari, rubah itu hanya berbaring di bawah naungan pohon besar, bermimpi tentang dunia yang sempurna. Oh, betapa indahnya jika makanan datang sendiri kepadaku, alih-alih aku yang harus mencarinya, gumam rubah sambil memejamkan mata. Alangkah indahnya jika air dari sungai meluncur di udara dan langsung masuk ke mulutku untuk menghilangkan dahagaku. Dan sinar matahari? Seandainya saja bisa melembutkan sinarnya hanya untukku. Rubah itu memang pemalas, tetapi ia juga seorang pemimpi. Setiap hari, ia membayangkan dirinya sebagai raja hutan, di mana semua hewan lain tunduk padanya dan memenuhi segala keinginannya. Namun, kehidupan rubah itu tidaklah semudah yang ia bayangkan. Pada suatu hari, saat ia sedang bermalas-malasan di bawah pohon, terdengar suara langkah yang berat mendekat. Rubah membuka matanya dan terkejut melihat seekor singa besar berdiri di depannya. "Heh, Rubah. Apa yang kau lakukan di sini?" tanya singa dengan suara menggelegar. Rubah yang licik itu segera berpikir, mencoba menemukan cara untuk menghindari masalah. "Oh, Yang Mulia Singa, saya hanya sedang bermimpi tentang bagaimana indahnya hidup ini jika saya memiliki kehidupan sepertimu," jawab Rubah dengan nada manis. Singa tidak terkesan. "Beraninya kau bicara seperti itu padaku," raung singa, yang membuat Rubah menggigil ketakutan. Dalam sekejap, rubah itu berlari menyelamatkan diri, tidak berani menoleh ke belakang. Rubah terus berlari tanpa henti, melewati hutan yang lebat hingga tanpa disadari ia telah memasuki sebuah desa. Napasnya tersengal-sengal, tetapi ia merasa aman karena tidak ada singa di sekitarnya. Rubah berhenti sejenak untuk beristirahat, memandang sekeliling dan melihat betapa indahnya kehidupan manusia di desa itu. "Wow, lihat ini. Mereka punya rumah, makanan melimpah, dan bahkan bisa menambahkan rempah-rempah ke daging mereka. Ini adalah impian yang jadi kenyataan," pikir Rubah dengan penuh kekaguman. Namun, Rubah tidak menyadari bahwa kehadirannya di desa itu tidak disambut baik. Sekelompok anjing penjaga desa segera mencium bau asing dan mulai menyalak dengan keras. "Siapa dia yang masuk ke desa kita? Bukan salah satu dari kita? Kita harus mengusirnya sebelum penduduk desa mulai menyukai dia," seru salah satu anjing. Rubah yang malang itu mencoba menjelaskan, "Hei, teman-teman, tunggu dulu. Aku hanya..." Tetapi anjing-anjing itu tidak mendengarkan. Mereka menyerbu ke arahnya dengan gigi mengancam. Rubah segera berbalik dan berlari sekuat tenaga. Namun, semakin lama ia berlari, semakin dekat anjing-anjing itu mengejarnya. "Aku harus bersembunyi, tapi di mana?" pikir Rubah panik. Akhirnya, Rubah menemukan sebuah rumah tua yang sepertinya tidak berpenghuni. Ia segera melompat masuk dan bersembunyi di balik tong besar. Tetapi karena terburu-buru, ia tidak sadar bahwa tong itu penuh dengan pewarna biru. Rubah jatuh ke dalamnya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi biru. Anjing-anjing yang mengejarnya tiba di rumah tua itu, tetapi tidak menemukan Rubah dimanapun. Mereka mengendus-endus, tetapi bau Rubah telah hilang. Merasa puas bahwa Rubah telah melarikan diri, anjing-anjing itu pun kembali ke desa. Rubah yang kini berwarna biru keluar dari tempat persembunyiannya dengan hati-hati. "Wah, itu sungguh menakutkan. Tapi, apa yang terjadi pada tubuhku?" Ia berjalan menuju sungai untuk memeriksa dirinya. Saat melihat bayangannya di air, Rubah itu terkejut. Aku biru." Rubah kemudian tersenyum lebar. Ia melihat ini sebagai kesempatan emas. Dengan tubuh yang berbeda dari biasanya, Rubah berpikir bahwa ia bisa memanfaatkan penampilannya yang unik ini untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Keesokan harinya, Rubah biru itu kembali ke hutan dan berjalan dengan percaya diri menuju singgasana singa. Semua hewan yang melihatnya terkejut dan ketakutan. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Rubah berdiri di atas batu besar, singgasana singa, dan memanggil semua hewan untuk berkumpul. Hewan-hewan, termasuk singa, datang dengan ragu-ragu. "Teman-teman, jangan takut. Aku adalah makhluk istimewa yang dikirim oleh Tuhan untuk memimpin kalian. Tuhan melihat bahwa hutan ini tidak memiliki penguasa yang layak, jadi Dia mengirim aku untuk menjadi raja kalian," kata Rubah dengan suara penuh keyakinan.
Hewan-hewan saling memandang dengan bingung, tetapi mereka akhirnya menerima rubah sebagai raja mereka. Rubah yang licik itu mulai hidup dalam kemewahan. Ia tidak perlu lagi berburu atau mencari makanan. Semua hewan di hutan tunduk padanya, berburu untuknya, dan membawakannya air. Hari demi hari berlalu, dan rubah semakin malas dan rakus. Ia mengatur permainan dan acara di hutan, tetapi ia sendiri hanya duduk dan menikmati makanan yang dibawa kepadanya. Namun, pada suatu malam, ketika rubah sedang beristirahat, ia mendengar lolongan rubah lain dari hutan tetangga. Tanpa sadar, rubah biru itu merespons dengan lolongannya sendiri. Hewan-hewan lain, termasuk singa, segera menyadari bahwa raja mereka sebenarnya hanyalah seekor rubah biasa yang licik. "Penipu! Kau bukan raja kami, kau hanya rubah yang menyamar," teriak singa dengan marah. Rubah yang ketakutan segera berlari menuju sungai. Ia terjun ke dalam air dan mencoba berenang sejauh mungkin. Namun, ketika ia keluar dari sungai, warna birunya memudar, dan ia kembali menjadi rubah biasa. Hewan-hewan lain segera mengejarnya dan mengusirnya dari hutan. Rubah yang malang itu, malu dan terhina, akhirnya mengembara dari satu hutan ke hutan lainnya. Dimanapun ia pergi, semua hewan telah mendengar tentang penipuan yang dilakukannya dan menolaknya. Akhirnya, rubah itu menyadari bahwa keserakahan dan kemalasan membawa keburukan. Tidak ada jalan pintas untuk meraih kesuksesan tanpa kerja keras.